wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal topik tentang mata kuliah sintaksis. Sudah beberapa kali kita melakukan perkuliahan secara daring. Kita lebih cenderung pada WhatsApp dan penyampaian materi melalui PowerPoint text. Dan oleh sebab itu makanya saya berpikir bagaimana Anda bisa memahami PowerPoint text ini secara langsung meskipun melalui video ini. Nah, kita awali dari pertemuan ke-9, materi kalimat dan unsur yang terkandung di dalamnya. Saya awali dengan begini. Kalau kita bicara kalimat, berarti kita mesti tahu apa saja unsur yang terkandung di dalam kalimat. Nah, bagian terkecil pada kalimat adalah kata, ya. Kemudian ada frasa, kemudian klausa, dan yang terakhir menjadi kalimat. Nah, bagaimana kita bisa mengenal ini kata, ini frasa, ini klausa di dalam kalimat? Nah, pada PowerPoint text yang saya coba kirim pada waktu lalu, di situ dituliskan satu kalimat dengan contoh, ya. Kakak membelikan adik kue ulang tahun. Nah, kita lihat susunan kalimat tersebut. Kakak subjek, membelikan predikat, adik objek, kue ulang tahun itu sebagai pelengkap. Nah, unsur dari susunan kalimat tadi dapat kita identifikasi mana yang kata, frasa, dan klausa. Nah, saya mulai dulu dari kata. Kata kakak, kata membelikan, dan kata adik itu merupakan kata, ya. Kemudian kue ulang tahun itu kita sebut sebagai frasa, yang intinya adalah kue. Kalau Anda pernah memahami materi frasa, di dalam frasa kita mengenal unsur diterangkan, unsur menerangkan. Unsur diterangkan itu kita sebut sebagai unsur inti, unsur menerangkan kita sebut sebagai unsur penjelas. Maka dalam frase kue ulang tahun itu kita sebut sebagai frasa nominal, karena intinya kue adalah kata benda. Nah, berikutnya adalah unsur klausa. Yang mana yang klausa pada kalimat kakak membelikan adik kue ulang tahun? Unsur klausanya adalah kakak membelikan. Kakak sebagai subjek, membelikan sebagai predikat. Jadi kesimpulannya, kata itu berbentuk satu makna, ya. Unsurnya pun juga satu. Frasa itu membentuk satu makna, tetapi unsurnya ada beberapa kata. Jadi frasa itu terdiri atas beberapa kata yang maknanya hanya satu, ya, atau intinya hanya satu. Sementara klausa itu berupa susunan subjek dan predikat atau unsur penting dalam sebuah kalimat. Nah, kalau seandainya kakak membelikan hanya sebatas itu, berarti itu hanya sekedar klausa, belum menjadi sebuah kalimat. Tetapi jika kita lanjutkan kakak membelikan adik kue ulang tahun, diakhiri dengan tanda titik, maka itu baru menjadi kalimat. Nah, itulah unsur atau susunan kalimat jika kita memahami unsur yang terkandung di dalam kalimat. Jadi ada kata, ada frasa, ada klausa dalam kalimat. Mungkin saja kita bisa menemukan dalam satu kalimat ada 5 kata atau ada 10 kata. Lalu dalam satu kalimat tersebut ada 5 frasa, ada 3 klausa, tergantung kepada komposisi dari kalimat itu sendiri. Nah, untuk itu makanya Anda harus cari dan pelajari apa saja jenis kata. Maka nanti akan bertemulah dengan jenis kata nominal, kata benda, kemudian jenis kata verba, kata kerja, ada adjektiva, kata sifat, dan numeralia, kata bilangan. Sebab nanti kalau seandainya Anda memahami unsur frasa, intinya adalah misalnya kata benda,
Anda bisa memahami bahwa itu adalah frasa nomina. Kalau tadi ada kata nomina, kata benda, ada pula nanti ada namanya frasa nomina. Susunan atau kelompok kata yang intinya adalah kata benda. Nah, itu pemahaman pertama di pertemuan 9 yang dapat saya jelaskan tentang unsur yang terkandung di dalam kalimat. Kemudian pada pertemuan ke-10 saya menjelaskan tentang karakteristik kalimat. Nah, kalau tadi kita memahami unsur yang terkandung, ada kata, frasa, klausa. Sekarang bagaimana karakteristik kalimat? Di situ saya jelaskan kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas satu klausa, berarti satu inti. Jadi klausa itu inti dalam sebuah susunan kalimat, satu inti. Berarti kalau kita cari karakteristik kalimat itu sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, itu kesimpulannya. Kemudian diawali dengan huruf kapital, itu sudah Anda sama-sama ketahui. Diakhiri oleh intonasi final, ya, itu juga hal yang umum. Titik, tanda titik maksudnya, tanda seru, tanda tanya, ya. Penggunaan intonasi final itu pun sesuai dengan fungsinya. Kalau dia menyatakan satu pernyataan, berarti itu kalimat berita, tandanya tanda titik. Kalau dia menyatakan pertanyaan, berarti tanda yang kita gunakan adalah tanda tanya. Demikian juga tanda seru untuk menyatakan satu perintah. Nah, ciri-ciri subjek, Anda bisa lihat di situ. Ciri-ciri subjek, dia merupakan jawaban atas apa atau siapa. Artinya subjek itu dalam susunan kalimat dia berfungsi sebagai pelaku, ya. Kemudian predikat. Predikat berisi jawaban atas mengapa atau bagaimana. Kalau tadi subjek sebagai pelaku, berarti predikat itu tindakan dari si pelaku. Misalnya, saya menulis. Saya itu subjek, menulis adalah tindakannya, predikatnya. Itu ciri-ciri dari predikat. Tetapi tidak mesti predikat selalu berbentuk kata kerja. Predikat dalam kalimat bisa saja menggunakan kata benda. Misalnya, dia adik saya. Dia subjek, adik saya adalah predikat. Nah, oleh sebab itu Anda mesti membaca dengan teliti sebuah kalimat, apakah susunannya berbentuk subjek kata benda, predikat kata kerja, atau subjek kata benda, predikat kata benda, ya. Jadi bisa saja dia polanya subjek predikat dengan ciri-ciri kata benda kata kerja, atau subjek predikat dengan ciri-ciri kata benda, kira-kira begitu. Nah, objek itu adalah sasaran yang menjadi tindakan dari si pelaku. Misalnya, saya menulis cerita pendek. Saya subjek, menulis predikat, cerita pendek adalah objeknya. Jadi sasaran atau hasil yang dilakukan dari sebuah perbuatan, itu yang kita sebut sebagai objek. Nah, apakah objek itu berbentuk kata benda? Bisa saja berbentuk kata benda. Jadi dalam satu susunan kalimat kita mesti membaca dengan hati-hati apakah dia berbentuk kata benda, kata kerja, atau seterusnya. Baik. Kemudian saya ingin menjelaskan kalimat berdasarkan bentuk sintaksis menurut Alwi. Kalimat berita, ya, yang tadi saya katakan, kalimat berita itu berbentuk kalimat aktif, bisa juga kalimat pasif, ya, atau kalimat tunggal, ada juga yang berbentuk kalimat majemuk. Intinya kalimat berita itu menyatakan suatu informasi yang diberi dengan tanda titik di akhirnya. Ciri-ciri dari kalimat aktif, pasif, transitif, intransitif, tunggal, kalimat majemuk, dan seterusnya dapat Anda lihat pada referensi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.
Kemudian ada jenis kalimat perintah seperti yang saya katakan tadi, diakhiri dengan tanda seru pada penutup kalimat, ya. Tujuannya untuk menyatakan permohonan, ajakan, harapan, larangan, dan pembiaran. Kemudian jenis kalimat tanya diakhiri oleh tanda tanya, ya, atau kita sebut dengan kalimat interrogatif, ya. Dan terakhir ada kalimat seru atau eksklamatif, ya. Kalimat seru atau eksklamatif itu adalah kalimat yang belum sempurna. Misalnya kalau kita menyatakan sesuatu yang mengagumkan, wah itu diakhiri oleh tanda seru. Jadi dia menyatakan sesuatu tetapi dengan pernyataan yang belum sempurna. Wah, kita belum ketahui wah itu maksudnya apakah suatu pemandangan atau satu nilai yang bagus, kira-kira begitu. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan tentang memahami kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Mungkin Anda bisa lihat di PowerPoint pertemuan ke-11. Di situ kita mesti mengetahui mana yang dikatakan kategori, mana yang dikatakan fungsi, mana yang dikatakan peran dalam suatu struktur kalimat. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur dalam kalimat. Kelas kata seperti yang saya katakan tadi, ada nomina, ada verba, ada adjektiva, ada numeralia, ya. Nomina itu benda, verba itu kata kerja, adjektiva itu kata sifat, ya. Kemudian numeralia itu kata bilangan. Terakhir ada satu lagi namanya adverbia. Adverbia itu berupa kata keterangan, misalnya kata di, kata pada, dari, untuk, kira-kira begitu. Nah, itu untuk kategori. Kategori berarti berdasarkan kelas kata. Berikutnya berdasarkan fungsi. Kalau kita menemukan fungsi dalam kalimat, itu berarti fungsi mengacu pada unsur pembentuk secara struktural. Misalnya, yang dimaksudkan sebagai fungsi di sini adalah fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan pelengkap. Nah, Anda mungkin sudah pernah mencari atau mengetahui apa yang dimaksud dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Tadi sedikit sudah saya singgung, subjek adalah pelaku, predikat adalah perbuatan atau tindakan, objek adalah sasaran atau hasil yang ditimbulkan dari tindakan atau perbuatan. Keterangan itu adalah tempat atau lokasi dari satu kejadian, ya, misalnya di rumah, di pasar, di kantor, dan seterusnya. Pelengkap itu adalah unsur yang tidak sama dengan keterangan. Jadi saya beri instruksi pada minggu yang sebelumnya, pembeda antara keterangan dan pelengkap, silakan Anda pahami kembali. Berikutnya peran. Tadi kita memahami kategori, ya, kategori itu kelas kata. Kemudian fungsi itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Terakhir adalah peran. Nah, kalau kita mencari peran mengacu kepada makna pengisi unsur-unsur fungsional dalam kalimat. Maka kalau kita memahami peran, makna setiap unsur itulah yang akan kita cari. Misalnya subjek bisa saja maknanya atau perannya sebagai pelaku, sebagai alat, sebagai sebab, hasil, tempat, dan jumlah. Sementara predikat bisa berperan sebagai perbuatan, keadaan, pengenal, dan keberadaan. Objek berperan bisa sebagai penderita atau sasaran, tempat, atau alat. Pelengkap itu berperan sebagai penderita atau sasaran atau alat. Keterangan berperan sebagai tempat, waktu, cara, alat, dan sebab. Nah, sekarang mari kita lihat contoh analisis kalimat berdasarkan kategori, fungsi, dan peran. Saya buat satu kalimat, seorang gadis membeli 4 batang lilin.
Kita awali dengan kategori terlebih dahulu. Seorang gadis itu berfungsi berfungsi sebagai subjek, ya. Membeli berfungsi sebagai predikat. 4 batang lilin itu berfungsi sebagai objek. Itu baru pada tataran fungsi. Nah, sekarang pada kalimat yang sama, mari kita lihat kategori yang terdapat di dalamnya. Seorang gadis itu kategorinya adalah frasa nominal. Kalau kita ingin mencari inti dari frasa seorang gadis, maka intinya adalah gadis. Nah, unsur D-nya atau intinya diterangkannya itu adalah gadis. Maka pola seorang gadis adalah MD. M itu penjelas, D itu inti. M atau menerangkan, D atau diterangkan. Nah, kembali ke topik kita sebelumnya. Seorang gadis membeli 4 batang lilin. Jadi kategori yang ada di kalimat tersebut, seorang gadis itu frasa nominal, membeli itu adalah kata kerja, jadi bukan frasa. 4 batang lilin, kembali 4 batang lilin itu adalah frasa nominal. 4 batang lilin berarti intinya adalah lilin. Berikutnya, peran dari kalimat seorang gadis membeli 4 batang lilin, maka peran yang terdapat di situ adalah seorang gadis itu berperan sebagai pelaku, membeli itu berperan sebagai perbuatan, 4 batang lilin itu berfungsi sebagai sasaran. Nah, kemudian itu penjelasan terhadap pertemuan ke-11. Saya ingin beralih ke pertemuan 12. Kita pernah menyinggung tentang transformasi kalimat inti dan kalimat perluasan. Sebetulnya ini adalah materi inti, materi penting, karena Anda akan menjelaskan ini ketika Anda mengajar di sekolah, khususnya bagi kelas 12 sekolah menengah atas. Kalimat inti adalah bagian dari kalimat perluasan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mencari kalimat inti di dalam kalimat yang panjang atau kalimat yang diperluas, maka kita mesti mengetahui dulu strategi untuk mencari inti tersebut. Nah, yang saya maksudkan inti di sini adalah apa inti dari subjek, apa inti dari predikat, apa inti dari objek. Umpamanya kalau seandainya subjeknya berbentuk frasa, maka Anda bisa menentukan inti dari subjek tersebut. Kalau predikatnya juga berbentuk frasa dan objeknya juga berbentuk frasa, maka Anda bisa menentukan apa inti dari frasa tersebut. Saya beri contoh kalimat yang diperluas. Para siswa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu ditangkap aparat kemarin siang. Sekarang mari kita lihat susunan dari kalimat tersebut. Para siswa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu adalah subjeknya. Jadi mungkin memang tidak ada dalam teori sintaksis bahwa untuk menemukan unsur dalam kalimat kita menggunakan intonasi. Sebenarnya tidak ada teorinya, cuma relevan menurut saya kalau kita manfaatkan teori intonasi. Artinya untuk menentukan mana subjek, gunakanlah intonasi baca yang tepat, jedanya. Saya ulangi lagi. Para siswa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu subjek, ditangkap predikat, aparat. Karena dia berawalan di predikatnya tadi, maka setelah ditangkap, setelah predikat bukan objek tetapi adalah pelengkap. Nah, para siswa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu subjek, ditangkap predikat, aparat, pelengkap, kemarin siang itu keterangan waktu. Oleh sebab itu, apa intinya sekarang ya dari kalimat yang diperluas tadi? Nah, saya membuat secara ringkas bagaimana cara kita menentukan intinya. Saya mengurai dari satu persatu unsur atau susunan. Susunan yang pertama adalah subjeknya tadi.
para siswa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu. Apa inti dari frasa para siswa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu? Kalau kita cari, maka inti yang menjadi sumbu dari frasa tersebut adalah kata siswa. Nah, jadi inti dari subjek tadi adalah siswa. Kenapa siswa? Kenapa tidak para? Kenapa tidak yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu? Jadi, kalau kita ambil kesimpulannya, kata para itu hanya sebagai pelengkap. Kata yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu juga berfungsi sebagai pelengkap. Artinya dia tidak dapat menjelaskan siapa pelaku yang dimaksud. Kata para tidak bisa menjelaskan siapa pelaku yang dimaksud. Kemudian frasa yang terlibat aksi tawuran di Jalan Patimura itu juga tidak bisa menjelaskan siapa pelaku yang dimaksud. Nah, kata siswalah yang bisa menjelaskan siapa pelaku yang dimaksud. Kata siswa berarti orang yang menggunakan seragam dan memiliki jenjang pendidikan, apakah itu SMP, SMA, atau seterusnya. Predikatnya ditangkap. Aparat adalah pelengkap. Saya katakan sekali lagi, dalam struktur inti kita cukup mengambil dari unsur penting, unsur subjek dan unsur predikat. Berarti siswa, subjek inti dari subjek, ditangkap itu adalah predikatnya. Nah, barulah kita mengetahui ternyata unsur intinya hanya siswa ditangkap. Itu materi UN dan SBMPTN, bisa Anda coba coba mencari jawaban jika ada soal yang sejenis dengan ini. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan pada pertemuan kita ke-13 hari ini tentang kalimat efektif. Ini juga materi UN. Saya beri rumus untuk memudahkan Anda mengingatnya. Anda bisa menggunakan rumus su per hematnya sebakul. Su itu subjek. Jadi kalimat dikatakan efektif kalau dia memiliki subjek, kemudian memiliki per, itu maksudnya predikat, ya. Jadi minimal kalimat memiliki subjek predikat. Nah, berikutnya contoh penggunaan ketidakhematan kata dalam kalimat, misalnya para anak-anak berlarian keluar kelas. Mestinya kata itu ditulis dengan para anak berlarian keluar kelas atau anak-anak berlarian keluar kelas. Para anak-anak itu berarti menyatakan ketidakhematan. Kata para menyatakan jamak, anak-anak juga menyatakan jamak. Maka untuk menjadi hematnya penggunaan kata-kata tersebut, kita gunakan para anak atau anak-anak. Kemudian ada juga contoh kalimat, misalnya uang itu sangat banyak sekali. Jadi kalau kita analisis, penggunaan sangat banyak sekali itu sangat tidak efektif. Kita gunakan yang efektifnya, uang itu sangat banyak atau uang itu banyak sekali. Nah, kemudian saya menjelaskan tentang syarat kalimat yang efektif berikutnya adalah unsur penggunaan awalan yang sejajar. Jika kita perhatikan dalam kalimat, misalnya saya menuliskan di contoh ini, pencuri itu ditangkap, dipukul, lalu dibawa ke kantor polisi. Itu adalah kalimat efektif yang menggunakan unsur awalan yang sejajar. Awalan yang sejajar terlihat pada ditangkap, dipukul, lalu dibawa pada predikat kalimat tersebut. Seandainya dalam predikat tersebut tidak terdapat kesejajaran penggunaan awalan, misalnya pencuri itu ditangkap, terpukul, lalu membawa ke kantor polisi, maka kalimat tadi tidak hanya rusak secara struktur penggunaan awalan yang tidak sejajar, tetapi juga membawa makna kalimat tersebut menjadi tidak logis lagi. Nah, oleh sebab itu Anda mesti mencari
yang logis dan yang sejajar penggunaan awalannya. Nah, penggunaan kata baku bisa Anda lihat. Jadi, pada penulisan kalimat yang efektif, kita mesti memperhatikan apakah diksi yang kita gunakan sudah baku atau belum. Untuk memberikan Anda kemudahan mencari bentuk kata baku, Anda bisa menggunakan Google dengan mencari KBBI daring dan mengetik kata atau kosakata yang Anda butuhkan secara baku, gitu. Misalnya kata sistem tidak baku, seharusnya kita tulis sistem. Praktik misalnya, praktik adalah bentuk yang baku. Praktek bentuk yang tidak baku. Praktikum baku, praktekum bentuk tidak baku. Begitu seterusnya. Dan terakhir, sesuai dengan rumus kita tadi, super hematnya, itu subjek, per itu predikat, hematnya adalah penggunaan unsur hemat kata, ya, itu sejajar, ya, baku itu kata baku, dan yang terakhir ini adalah logis. Kalimat dikatakan logis apabila dapat dijelaskan secara akal sehat. Contohnya, pemuda itu ayah saya. Pemuda itu ayah saya merupakan kalimat yang tidak logis meskipun strukturnya benar. Pemuda itu kita ganti dengan lelaki. Sebab kalau kita gunakan kata pemuda, dia di situ dinyatakan sebagai seorang ayah. Maka yang lebih tepatnya, lelaki itu ayah saya. Kalau kita gunakan pemuda, pemuda di sini dimaksudkan sebagai orang yang muda, lajang atau belum beristri, apalagi memiliki anak, kira-kira begitu. Nah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa dalam materi sintaksis kita mesti mempelajari banyak hal tentang seluk-beluk kalimat, termasuk pada tataran penulisan kalimat efektif. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.